Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Berbicara mengenai Nyi Roro Kidul memang tidak akan pernah ada habisnya. Cerita Ratu Pantai Selatan ini memang masih simpang siur dan menyimpan banyak misteri yang belum terkuak. Tak sedikit pula orang yang percaya dengan adanya sosok sang penguasa Laut Selatan tersebut. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Inilah fakta dan mitos legenda Nyi Roro Kidul. Tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Siapakah Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul merupakan sesosok dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Banyak yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan sosok ratu dan penguasa gaib Keraton Pantai Selatan Jawa atau penunggu Laut Selatan Pulau Jawa. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Pantai Selatan yang menjadi daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul ini berhadapan dengan Samudra Hindia yang merupakan zona subduksi lempeng bumi. Sehingga jika terjadi gempa atau bencana dari Laut Selatan, seringkali disangkut pautkan dengan keberadaan sang penunggu laut tersebut. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan Kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Titisan seorang putri Pajajaran. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita atau Kandita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikkan sehingga menyebabkan kulitnya bersisik seperti ular. Ratu Kidul tersebut diusir oleh keluarganya karena ia menderita penyakit yang membuat anggota keluarga lainnya malu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di Laut Selatan. Ia melompat ke lautan yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Namun banyak yang percaya jika Ratu Kidul tersebut menjelma seorang wanita cantik bertubuh ular naga. Istri spiritual raja. Sosok Nyi Roro Kidul juga dipercaya menjadi peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Mataram, Jawa. Menurut cerita dari Kanjeng Pangeran Winarokusumo, pada awalnya Pangeran Panembahan Senopati ingin mendirikan sebuah kerajaan baru, yakni Kesultanan Mataram. Sang pangeran kemudian pergi bertapa sebelum membangun kerajaan baru. Ia bertapa di wilayah Parangkusumo, yang mana merupakan wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Mengetahui wilayah kekuasaannya diganggu, Nyi Roro Kidul kemudian berniat untuk menghentikan pertapaan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati itu. Namun, setelah melihat sosok sang pangeran, Nyi Roro Kidul malah jatuh cinta. Akhirnya, sang ratu memberikan penawaran kepada sang pangeran, yakni ia akan membantu sang pangeran untuk mendirikan kerajaan baru jika sang pangeran menghentikan pertapaannya. Panembahan Senopati kemudian setuju dan jadilah Kesultanan Mataram. Pintu gerbang bertemu sang ratu. Selain legenda dan mitos tentang Nyi Roro Kidul, ada yang mempercayai tempat-tempat sebagai pintu gerbang untuk bertemu sang ratu. Di antaranya, Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Keraton Surakarta Hadiningrat, Pantai Sembukan, Pantai Parangtritis, dan Vihara Kalyanamitta. Bahkan, pemilik hotel di kawasan Pantai Selatan Jawa dan Bali menyediakan kamar khusus untuk sang ratu. Salah satu yang paling legendaris adalah kamar nomor 308 di Hotel Inna Samudra.
Konon katanya kamar tersebut merupakan satu-satunya kamar yang selamat saat terjadi kebakaran besar pada tahun 1993 yang lalu, yang dipercayai dilindungi oleh Sang Ratu Kidul. Mitos larangan berpakaian hijau. Beberapa dari kita mungkin sudah mendengar mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau saat hendak bermain atau berkunjung ke pantai selatan. Peringatan ini diutamakan bagi mereka yang berkunjung ke Parangtritis dan Parangkusumo. Menurut mitos yang beredar, pengunjung yang menggunakan pakaian hijau ini akan menjadi incaran Sang Ratu Kidul. Tak jarang pengunjung yang bermain di pantai selatan tiba-tiba hilang. Hal ini diyakini bahwa orang hilang tersebut telah menjadi tumbal Sang Ratu Kidul. Banyak himbauan agar pengunjung tidak mengenakan pakaian atau atribut berwarna hijau, sebab Sang Ratu Kidul dipercaya sebagai sosok ratu cantik yang menyukai warna hijau. Nah, itulah fakta dan mitos legenda Nyi Roro Kidul. Bagaimana menurut kamu? Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.